seseorang itu karena orang tuanya ridha, wasuhtumah fi suhtil walidain. Kan kemarin mulai ayat berapa ini nyebut? Ayat 62 ya. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang terpilih itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka kalau berjalan di muka bumi ya, bersama manusia, mereka berjalan dengan rendah hati ya. Jadi mereka tidak sombong dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak patut ya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama, dan mereka kalau malam hari di waktu malam Pak selalu sholat tahajud. Memang sholat yang paling disukai Allah setelah sholat wajib adalah sholat tahajud ya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang berikutnya kalau berinfak lam yusrifu, tidak brutal Bapak ya, tidak entek-entekan itu ya. Walam yaqturu, juga tidak medit gitu. Maka beda tadi kan kawama diukur ya. Ada kewajiban, ada hak keluarga nomor satu. Maka sedekah paling bagus sedekah kepada keluarga. Dulu sahabat bertanya, infak ke orang itu berapa ya Rasulullah gitu ya. Dijawab oleh Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah itu, yas'alunaka madza yunfiquna qulil affa. Berapa yang harus diinfakkan untuk orang lain? Al-affa. Al-affa itu al-fadlu, setelah kewajiban ditunaikan ya. Anak dicukupi, istri dicukupi, boleh untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya. Al-affa al-fadlu itu kalau mengacu kepada standar ya. Adapun memberikan semuanya yakin pasti oleh Allah diganti, nggak pakai lama, ini levelnya Abu Bakar. Umay tidur, Ismail itu sawah tidur tek ya. Karena ditanya Nabi, berapa yang tersisa? Tidak ada ya Rasulullah. Nah nggak ada berarti kan memang tek-tekan Pak itu ya. Nah terus anak bojo pun tak pasrah ke kali Allah. Abu Bakar Pak Rasulullah didoakan barakallahu fikum wa ahlikum wa amwalikum, semoga Allah berkahi keluargamu, hartamu ya, dan semoga Allah berkahi untuk. Jadi ini Abu Bakar Pak lama nggak kelihatan karena bisnis beberapa saat aja Pak sudah sugih lagi. Ini jadi kalau infak selevel Abu Bakar ya pinter nyari, nggak masalah Pak. Tapi ini nggak pinter nyari, mau pinter dong gua itu ya, ini nanti jadi masalah kan sampai anak istri terlantarkan ya. Berikutnya pagi ini sifat hamba Allah yang terpilih, ayat 71 sampai berapa, ayat 74 nanti. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan kepalsuan. Nah, kalau dalam terjemah depan tadi saya cek, mereka yang tidak bersumpah palsu. Ini lagi usul palsu nih Pak. Sing palsu apa lagi lagi rame. Ya. Dan mereka yang tidak melakukan sumpah palsu itu kalau diterjemah depan. Tapi kalau mengacu kepada keterangan tafsir ini ya, mungkin di depan nggak ditampilkan tafsirnya ya. Tapi kalau di tafsir ini di sampai lupa judulnya, Umdatul Tafsir ya, ini dari Hafidz Ibn Katsir ringkasan ini. Apa maksudnya la yashhaduna zura? Mereka yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Nanti ada berdusta. Maka Nabi itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ada nggak orang Muslim itu yang pelit? Ada? Kakak, banyak gitu ya. Ada nggak orang Muslim itu yang penakut? Ada?
Banyak gitu ya. Ada nggak orang Muslim itu yang pendusta? Kata Nabi nggak ada. Kalau sudah dusta pindah nama, bukan Muslim tapi munafik. Nah ngomong isu tempe sore mulai aneh. Pokoknya beloknya yang ngomong kanan jebule belok kiri. Nah itu Nabi yang ditanya, mungkin nggak sih orang Muslim itu berdusta? Nggak mungkin ya, karena dusta itu sifatnya munafik ya. Ida hadasa kadzaba, kalau berbicara selalu berdusta ya. Baik, nanti kita terjemahkan dulu dengan yang lumrah ya. Lumrah itu yang umum, artinya diterjemahkan oleh Depak itu walladzina la yashhaduna zur, mereka yang tidak melakukan sumpah palsu. Bapak Ibu, sumpah palsu itu tidak harus dalam pengadilan. Seakan-akan ini ada bapak yang pernah jadi saksi di pengadilan? Belum pernah? Lalu Pak, belum pernah, ya mungkin belum merasakan ya. Belum merasakan, belum bisa cerita gitu ya. Kalau jadi saksi di pengadilan Pak, itu disumpah ya. Saya pernah pertama itu gara-gara anak saya telat ngurus akte kelahiran, surat kelahiran itu yang telat di luar waktu. Kan kasih waktu berapa bulan sih? 4 ya. Lewat itu sudah 2 tahun lah. Setelah itu dulu Pak di sidang pengadilan Pak, orang bayar saat itu jalur tulung bayar serampung tuh. Dulu di sidang Pak pakai Quran bersumpah ya, saya bersumpah ya, demi Allah di bawah Al-Quran bahwa ini adalah anak saya gitu. Sekedar pengen dapat apa gitu, akte kelahiran Pak, disumpah itu di pengadilan itu ya. Nanti ada hakim, ada saksinya sedulurnya Pak, adik sama tetangga. Benar saudara saksi bahwa ini putra beliau? Ya, gitu. Baru hakim drop ya, keputusan final ya, kelar ya. Tuh kalau di pengadilan Pak disumpah ya. Jadi saksi juga disumpah ya. Jadi saksi disumpah nanti bahwa tidak akan memberikan keterangan palsu ya. Karena kenapa sumpah palsu, keterangan palsu, saksi palsu itu berat sekali hukumannya ya, karena itu mendolimi orang Pak ya. Jadi orang tidak salah bisa dihukum gara-gara saksi yang memberatkan ya. Atau justru membantu orang dengan kebohongannya ya. Misalnya ini nggak benar perbuatannya terus dibela, yang bela itu mati-matian disumpah dan dia berdusta atas sumpahnya itu sehingga orang yang harusnya dihukum tidak jadi dihukum gara-gara sumpah palsu ya. Maka Rasulullah disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Bapak batas Sahihaini an Abi Bakrah, telah tersebut dalam sebuah riwayat hadis dari sahabat Abi Bakrah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla unabbiukum bi akbaril kabair, mau enggak saya kasih tahu dosa yang paling besar. Jadi dosa besar itu ada yang paling besarnya. Qala ya, Nabi kalau penting itu biasanya beliau 3 kali Pak nawarkannya, mau nggak tak beritahu dosa yang paling besar? Mau nggak tak beritahu dosa yang paling besar? Salah 3 kali. Kulna bala ya Rasulullah. Iya, apa itu ya Rasulullah? Qala asyirku billah. Yang pertama syirik. Sebabnya syirik itu tidak ada ampun ya. Orang yang mati berbuat syirik belum taubat, semua dosanya, semua pahalanya akan hilang ya. Yang kedua, kemudian ukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Jadi orang tua kita itu memang benar-benar Allah menyatakan, Nabi mengatakan ridho Allah fi ridhol walidain. Allah ridho kepada seseorang itu kalau orang tuanya ridho, wasukhtu Allah fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah itu jadi murkanya orang tua. Murkanya orang tua jadi murkanya Allah. Maaf terbalik ya. Ini yang kedua, hukukul walidain ya. Maka kalau Bapak Ibu siapapun di antara kita masih punya kedua orang tua, itu pintu
surganya. Kemudian mengatakan yang ketiga, wah ini kayak serius banget Rasulullah. Ya tadi serius Pak, tapi ini lebih serius. Wa kana mutaqian fajalasa. Pas Nabi menyampaikan dosa yang paling gede itu syirik, beliau sambil sandaran Pak. Nah pas sandaran itu berarti tandanya apa Pak? Santai. Santai. Sandaran atau layang-layang santai gitu ya. Syirik yang kedua durhaka sama orang tua. Begitu ngomong yang ketiga, fajalasa. Beliau duduk dengan tegap dan mengatakan ala wa qaula zur ala wa syahadata zur ya. Kemudian Nabi mengulang bolak-balik perkataan beliau ketiga ini. Ketahuilah dosa besar itu adalah sumpah palsu, berikutnya memberikan persaksian yang palsu. Ya, ini Pak. Jadi yang palsu-palsu itu dosanya gede. Ya, jadi ngaku temennya padahal bukan temennya sudah disumpah ya ini juga dosa gede. Ya, pokoknya hati-hati ya, jangan membuat kepalsuan. Ya. Jadi hal-hal yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dosa besar, sumpah palsu, kenapa? Karena itu bisa mendolimi banyak orang dengan sumpahnya tadi. Nih, ini makna pertama ya, kalau saya mengacu kepada tadi terjemahan dari Quran depan itu la yashduna zur itu bersumpah palsu. Tapi kalau di dalam tafsir ada banyak pendapat di sini. Apa maksudnya la yashduna zura? Menurut Muhammad ibn Hanafiyah, qala al-ladhu wal ghina. Allahu wa lahul. Innamal hayatu dunya la'ibun wa lahun. Lahun sendau kuroyus guyon tontonan lah. Nah, menurut Ibn Hanafiyah, mereka ini kalau la yasyaduna zura, tidak suka menghadiri tempat-tempat yang melenakan. Apa itu? Allahu wal ghina. Nonton Pak, nonton apa berarti ini? Ciri ibadah Rahman itu menurut piyambake orang seneng nonton apa? Dangdut. Supaya yang melalaikan lah, nggak ngarani bocoran kepang bola posing, penting ini adalah permainan yang sendal gurau. Nah, beliau definitif banget di sini mengatakan waligina, ini itu nyanyian. Ya. Ini mana yang kedua menurut beliau, la yasyaduna zur itu tidak suka menghadiri tempat-tempat yang lahun sendal gurau dan nyanyian-nyanyian tadi ya. Kemudian menurut Rabi' bin Anas, ini juga seorang ahli tafsir itu, dan sebagian ahli tafsir yang lain, apa itu a'yadul musyrikin? Mereka tidak pernah menghadiri hari raya orang-orang musyrik. Ya. Tidak boleh ya. Jadi boleh nggak kita menghadiri hari raya orang-orang kafir? Tidak boleh. Ya, karena itu di situ zur itu apa berarti? Palsu. Ada Tuhan palsu. Ya, Pak. Tuhannya berapa? Ya, ada yang lebih banyak itu yang dewa-dewa itu Pak. Ya, ada Tuhan-Tuhan itu ya. Nih, jadi kalau menghadir di tempat-tempat seperti itu tuh termasuk menghadiri Tuhan-Tuhan palsu tadi. Makanya disebut oleh tadi Rabi' bin Anas, ahli tafsir, beliau mengatakan la yashhaduna zur, artinya adalah la yashhaduna a'yadal musyrikin, tidak menghadiri hari-hari besar orang-orang musyrik ya. Dan menurut Amr bin Qais, ini semua ahli tafsir yang disebutkan di sini, apa maksudnya la yashhaduna zur adalah majalis su'i, yaitu tempat-tempat maksiat. Apapun tempat-tempat maksiat itu, artinya maksiat itu kalau Nabi pernah ditanya apa itu maksiat ya Rasulullah, al-ismu mahaka fi nafsika, wis pokoknya sampai nek tekong rono ki meneng-meneng umpetan ya. Kemudian apa ciri dosa itu ya? Mahaka fi nafsika wa karihta ayatoli alaihi nas, sampean tekone meneng-meneng nek konangan wong rasane isin. Nah, niku maksiat pokoknya Pak niku pokoknya standar masuk Nabi katakan gitu. Sampai hawane ora tenang, ono sing meroh ora ya
Kalau sing ngerti orang yang mrene. Nah itu berarti tempat itu tempat apa Pak? Maksiat. Nah, sebaliknya wal biru apa itu kebaikan ya Rasulullah? Matma'anna qalb, apa yang menenangkan hatimu. Nah, sampai nek teko teng pundi mawon kok rasane ayem, konangan wong ora isin malah seneng ya, berarti tempat itu tempat yang baik. Apa Pak contohnya? Pengajian pengajian dengan dugi mriki atine adem meroh koncone rasane seneng. Lah nek kosong-kosonge pun ya teng panggenane kok rasane napa gelisah, wedi, konangan, bojone ngerti ora. Lah saya niku berarti nggon apa Pak niku? Bermaksiat. Maka termasuk Nabi itu kalau ditanya itu kadang jawabnya tidak namanya. Dikit boleh ndak? Ini boleh ndak? Ndak. Nabi jawab dengan apa? Dengan kisi-kisinya. Kisi-kisinya pokoknya sampai lakoni sampai atine ayem. Weruh wong ora isin berarti tuminta niku HP. Kecuali wong sing ora genah mesti Pak standare Pak. Maksud terus ra isin ora duwe-duwe dhewe kok. Kuwi wong jenenge wong apa Pak niku. Nek dawuh Nabi itu kullu ummati mu'afan, setiap umatku yang maksiat pasti diampuni kalau mau taubatan. Illal mujahirin, kecuali yang maksiat terang-terangan. Ora isin Pak, malah ngejek apa? Bolo-bolo, malah bangga. Ya, bangga nih kalau maksiat itu yang nggak diampuni oleh Allah. Orang kalau masih waras, setiap maksiat itu satu gelisah, yang kedua malu kelihatan orang lain. Ya. Maka dalam Islam itu Pak, nanti kalau itu aib bagi kita, ya aib dan beliau menjalankannya dengan diam-diam, kita tidak boleh menyebarkan aibnya. Kalau nasihati dengan empat mata. Ya. Wala tajassasu, jangan cari kesalahan orang. Pernah dengar kan? Belum pernah cerita di sini. Sayyidina Umar bin Khattab dilapori kan, Umar, warga kita ada yang seneng mendem. Di mana? Di rumah. Biasanya yang apa mendem bengi mesti. Ya. Langsung Umar ini semangat Pak. Akhirnya Bapak Umar pengen apa? OTT, operasi tangkap tangan loh. Di survei main kok bener anjir bengi selama padang itu dintip muat yang selingkah apa Pak, gendul-gendul nih Pak. Wonge orang Melayu, Umar boten Victor Lawang melompat saking begini, meletek saking plafon jelek gitu. Lara tenang berarti laporannya sampai mendem terus saya bengi gitu. Meh dihukum kali Umar Pak. Wong dia pinter hafal Quran juga Pak. Lah akhirnya dia ngomong, betul saya melanggar larangan Allah karena Allah dawuh innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan, bahwa mentum judi mudinas itu perbuatan syaitan. Jauhi, saya belum bisa menjauhi. Tapi sampai dia salah, malah perlu salah. Yang pertama melanggar surat Al-Hujurat. Allah dawuh wala tajassasu, jangan cari salahnya orang. Lah kula wis mendem meneng bengi-bengi nang omahe dhewe tak kancing kok sampean sih. Napa? Loro-loro golek-golek sampean salah nih. Khalifah lho Pak dikandani sampean salah gitu. Yang kedua sampean nggih nglanggar surat An-Nur, waktu buyuta min afabiha. Ya, nek mlebu omah pertama kon salam. Aku ora krungu, sampean salam ora mau. Boten Pak. Sampean salah pindho. Yang ketiga waktu buyuta min afabiha. Allah perintah nek mlebu omah saka lawang ngarep, sampean lawang ndi bawah. Malah kotek plafon itu ora beres sampean itu. Sampean salah telu. Ya. Nah, ini nek apa Pak saling melaporkan Umar kalah nama benar Pak. Ya wis Umar langsung wis sampai lu pinter. Tuh dikandani wis marem mandek ya, aja mendem-mendem. Ya. Jadi memang dalam Islam itu Pak, ada kalanya orang maksiat itu memang tidak boleh Pak dicari kesalahannya. Kalau nanti kita memberitahu boleh, ya baik itu dakwah namanya. Tapi kalau sampai nyebar aib malah difoto, di-share. Kelakuannya jebule kok yang ini kira padahal tiang itu turun jauh ya
mungkin maksiat itu sedang banyak masalah, frustasi itu. Nabi itu tidak pernah, Allah bahkan nggak pernah mengatakan wahai para pendosa. Nah, ayatnya kul li ibadiyalladzina asrafu. Katakan untuk hambaku yang melampaui batas. Jadi bahasanya yang halus, bukan katakan kepada para pendosa itu, enggak ya. Katakan kepada mereka yang melampaui batas ya. Jangan putus asa, kata Allah. Allah Maha Pengampun. Jangan putus asa, ayo kembali tobat. Nah, jadi kalau ada yang maksiat diam-diam, tidak seharusnya di-share ya, kecuali terangan malah mendung nulis WA yang jauh mendekat, yang dekat merapat lagi sekutu kebukin ya, sebab dia ngajak terangan ya. Jadi la yasyaduna zur itu adalah la yasyaduna majalis su ya, jadi tidak menghadiri tempat-tempat maksiat. Nah, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Nah, jadi kalau pertama tidak menghadiri, tapi wa idza tafaqaw mururuhum bi ya. Tapi kalau beliau nggak sengaja, orang itu nggak sengaja lewat atau dijebak, bahkan itu Pak ya. Ngomongnya reuni biasa jebule apa? Nanggep Orjun Tunggal karo lho niku. Maksiat lah intinya ya. Ya, sudah kadung begitu maru walam yatadannas minhu bisyai ya, maka beliaunya orang itu yang dipuji oleh Allah adalah maru kirama. Mereka meninggalkan tempat itu dengan cara yang baik. Ya, artinya apa? Memang kemaksiatan itu tiga Pak pilihannya. Kalau mampu mencegah dengan apanya? Tangan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, dekat dengan tangannya. Tangan itu artinya fisik itu bisa kekuasaan Pak. Maka setiap penguasa itu potensinya besar untuk mencegah kemungkaran ya. Ini kan fatwa itu kadang kalah Pak, fatwa. Ini fatwa haram son haram ya Pak. Mandi betul fatwa nih. Mandi boten mandi Pak itu ya. Tapi nek mangke Kapolda Jawa Timur, Kapolres mana Berita Lumajang tulis orek ya, dilarang ya, karnaval son horek langsung tanda tangan ceret mandi boten mandi nih pol Pak, orang nggoda lagi. Nah, ini pentingnya kekuasaan ya. Kekuasaan itu pentingnya pol Pak ini ya. Ojo meneh kok sing level Kapolda, Kapolres, Pak RT lho Pak, jenengan Pak pengajian dalam tutup iki ngajeng itu ya. Ada acara warga, jejer gitu ya, merah gitu ya. Ya, sakit lewat betul. Wah, niku RT wis berkuasa to Pak nih. Maka dengan kekuatan itu, dengan kepemimpinan, pentingnya ya kekuasaan itu dalam Islam itu ketika dipegang oleh orang yang amanah, Masya Allah ya. Memang tiga penting semua ini, zu syaukah, zu malin, zu ilmin ya, ada penguasa, ada wong sugih, ada wong pinter. Dan ketiga ini yang dicari Nabi di awal dakwah. Pendukungnya alhamdulillah dilindungi Abu Thalib meskipun beliau tidak masuk Islam. Yang kedua hartanya. Ada loh Pak yang membahas lebih mendetail kenapa Allah menjodohkan Muhammad dengan Khadijah. Kebetulan nggak Pak? Ada nggak ibu-ibu kebetulan di dunia ini? Tidak ada ya, semua atas kehendak Allah ya. Jadi memang Nabi nanti ditanya kan, apa sih hebatnya Khadijah itu? Ada tiga kan? Satu, dia beriman di saat semua orang mendustakanku. Yang kedua, dia menyerahkan semua hartanya untukku, untuk dakwah di saat semua orang menahan hartanya. Khadijah Pak, kaya raya Pak ini. Berarti penting betul duit itu. Ya. Apa tujuan Allah menciptakan manusia Pak? Apa? Tujuannya apa? Yang sering jenengan dengar. Apa tujuan manusia diciptakan Allah? Apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun, tidaklah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ada yang lebih besar tugasnya dari itu sebenarnya. Kalau ibadah itu malaikat sudah mengatakan ketika Allah berfirman surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kumpulkan malaikat semuanya, Allah sampaikan, aku akan menciptakan khalifah. Siapa khalifah itu? Dari kalangan apa? Ya, manusia kan? Ya. Mas malaikat sudah kayak memprediksi itu. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah ingin kau ciptakan makhluk yang suka merusak, suka menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisunak. Dan sementara kami ini sudah banyak yang sujud rukuk menyembah Engkau ya Allah. Bahasanya apa kurang tugas kami ini gitu. Allah tetap ingin menyampaikan, aku ingin ciptakan manusia sebagai khalifah. Apa tugas khalifah? Memakmurkan apa? Bumi. Bagaimana cara memakmurkan, Pak? Ya dengan hal-hal yang baik. Sampai ada yang membahas tentang tadi Pak, pentingnya dumalin itu memakmurkan itu bagaimana? Bisa nggak memakmurkan masjid nggak punya duit? Bisa? Ini ngopi pagi aja nih nggak ada duit itu bisa ngopi nggak? Kemudian kok sarapan? Jadi ini juga memberitahu Pak, tugas Muslim itu memakmurkan bumi dengan apa? Dengan hartanya. Maka ini juga menunjukkan berarti tema pilihannya jadi nek iso wong Islam iki ya saleh ya sugih Pak jane ngoten niku. Sebab Pak, dengan sugih dan saleh itu bumi jadi apa? Makmur. Kita kan sering ya Rasulullah memotivasi ya as-sa'ilu as-sa'yala al-malah ya. Orang yang ngopeni janda, memakmurkan janda. Makmurkan janda yang duit apa Pak? Orang duit janda kan sabar berani. Contohnya, jadi pentingnya kita bicara tentang harta ya. Ini saya mau coba tentang sing pengajian, wong Islam rasa ngoyo-ngoyo, rezeki wis di atur. Salah popo melu saya ngomel kabeh ora. Tapi kalau Allah hanya menciptakan manusia untuk sujud menyembah, malaikat harus ngerti. Napa kula kalian rencana kurang toh ya Allah gitu kan malaikat ya. Wa nusabbihu, malaikat tuh nek kon sujud Pak, nek sujud terus nggak pernah diangkat kepalanya. Nek kon rukuk nggih rukuk terus itu. Jadi orang kurang. Bahkan nek menungso mung sujud rukuk itu kurang pas dengan tugas perannya. Tugas perannya ya khalifah tadi, memakmurkan bumi dengan apanya? Ya, dengan ilmunya, salehnya, hartanya tadi. Baik, ini tentang tambahannya tadi ya. Jadi la yashhaduna zur itu tidak hanya sumpah palsu, meskipun di Quran terjemah disebutkan mereka yang tidak bersumpah palsu. Maka dulu para sahabat itu ya sudah, Nabi sederhana Pak itu ya. Sederhananya dalam Islam itu ya, yang nuduh wajib menghadirkan bukti, yang nuduh Pak, yang dituduh kalau tidak benar wajib bersumpah demi Allah. Sudah demi Allah itu urusannya apa dengan Allah Pak ngapusi ya, itu nanti totalannya di mana? Di akhirat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau dalam persidangan Islam itu yang menuduh wajib punya bukti, yang dituduh wajib bersumpah. Baik, ayat ke-70 berapa tadi? 2, ayat 73. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summan wa 'umyana. Wa idza dzukiru bi ayati rabbihim, apabila mereka diingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya ya, dilingke ya, ayat-ayat tentang nikmat ya, mereka semangat mengejarnya. Tentang surga mereka semangat berharap ya, termasuk penghuninya.
Atau terkait dengan kebalikannya, diingatkan tentang ayat-ayat tentang adab, maka mereka takut luar biasa. Lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Lain dengan orang-orang kafir, orang-orang yang fasik, ya, mereka diingatkan tentang ayat nikmat surga tidak tertarik, diingatkan tentang ayat adab tidak takut. Nah, Nabi itu kan basyiran wa nadhir. Apa basyiran, Pak? Basyiran. Nek manusia itu basyaran. Nah, tugas Nabi memberikan kabar gembira. Maka Bapak Ibu bisa lihat nanti ciri surat Makkiyah, ya, itu tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir itu apa? Ujungnya surga dan neraka. Maka sahabat itu banyak Pak riwayat sampai ngimpi masuk surga. Unten Bapak Ibu sih ngimpi masuk surga? Dereng. Orang nggak ngimpi itu memang kemungkinannya banyak Pak. Satu, jarang apa? Kepikiran. Maka nek mau mikir terus ngantek kegowo ngimpi. Nah, namanya bunga tidur. Nah, itu saking seringnya mendengar tuh ke bawah ngimpi. Alah ngimpi paling sampean mergo terus impen nurut nopo terus Pak nek pengen banget terus impen. Nah, ini kalau orang hanya sekedar tadi ya, karena sering mendengar dan kepikiran, maka ada sahabat-sahabat kadang tadi mimpi masuk surga. Ada sahabat yang nanti biasanya kisahnya muncul, Thulhah bin Ubaidillah, ini menjelang Ramadan itu ya. Ada orang yang Masya Allah Thulhah itu mimpi masuk surga. Ada temannya juga masuk surga. Tapi yang heran yang masuk surga duluan bukan yang mati syahid ketika itu ya. Kemudian lilir tangi itu kaget, kok iso ya sing mati syahid malah keri, sing orang mati syahid malah disit. Nah, nanti kemudian dapat cerita itu, kenapa mesti heran? Berapa jarak meninggalnya antara yang mati syahid dengan yang tidak? 1 tahun. Ya jangan heran, setahun itu sudah panjang sekali. Bukankah dalam 1 tahun ada bulan Ramadan? Bukankah di bulan Ramadan ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan itu? Nah, itu contoh Pak, sahabat mimpi masuk surga. Nggih wonten sing mimpi meh dicemplungin neraka Pak, tapi tidak wonten nek mimpi mlebu neraka ngono ya, karena mesti napa? Kesem ya. Ini meh wae ya. Ini sahabat Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar itu cah nom. Zaman biyen niku cah nom kerep tilem teng pundi? Masjid Pak. Zaman jenengan menangi boten biyen kerep turu ning masjid. Boten mergo teng omah ora amat ya, tapi memang zaman dulu itu dikenalkan dekat dengan masjid. Ya, ini memang masjid zaman dulu itu sudah mengajari Pak. Masjid itu tidak bisa hadir berapa jam? 24 jam melayani, dibuka ya, dibuka 24 jam itu. Masjid itu, nah Abdullah bin Umar itu satu hari tidur di masjid Pak, turun di masjid, ndilalah tangine kawanan Pak. Ini jenenge berarti guru pindah, pindah turun ya. Lah kawanan sing bikin malu tangi sing gugah Rasulullah Pak. Bayangke tangine kerinan sing gugah Rasulullah, padahal Rasulullah itu mlebet masjid niku biasanya nek weh komatron itu. Rasul karena sholatnya di mana? Sholat sunnahnya di rumah gitu. Nah, mlebu masjid weruh cantem terus sing melingkar gitu ya. Jebule Abdullah bin Umar digugah bangun ya, sholat. Ya. Begitu melek orang Rasulullah, ya Allah isinya rakaruan Pak. Nah begitu malu paginya itu pengen klarifikasi ke Rasulullah, Rasulullah nggak di rumah, ketemu Mbak Ine dan banyak Hafsah itu kan istri Nabi, putri pertamanya Umar bin Khattab itu Hafsah. Nah ketemu Hafsah cerita Pak isinya rakaruan lah priye butuh neng masjid malah tangine kawanan digugah Rasulullah bisa komplit iki.
Lah kok iso priye ceritane? Lah dia cerita, saya mambungi ngimpi di gowong putih dhuwur ireng ya, gorong tempat dhuwur terus apa dijemplongke teng apa? Kaya kok barang api ngono. Terus Rasido tangi, Mbak. Lagi bejo nanti digugah malah nyemplung, Mbak. Ternyata begitu digugah juga Rasulullah tadi itu. Maka Abdullah cerita gitu, terus Hafsah cerita sama Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi Abdullah kesini menceritakan kenapa kok bangunnya kesiangan. Ternyata beliau ngimpi di bawah orang besar hitam dua, mencemplungnya dari tempat yang tinggi. Rasulullah tersenyum, ya itu gambaran neraka. Ya. Kemudian Rasulullah dawuh, dapat kata Rasulullah, nikmar rajuli Abdullah idza qamal lail. Sebaik-baik anak muda itu Abdullah, sebaik-baik lelaki itu Abdullah bin Umar. Andaikan kalau malam sholat tahajud. Niki Pak. Jadi sabdanya Nabi disampaikan Hafsah ke Abdullah bin Umar, le Rasulullah tadi nanggepi ceritamu, sebaik-baik muda itu kamu andaikan malamnya sholat tahajud. Masya Allah, Abdullah bin Umar Pak, habis itu cerita sendiri beliau, demi Allah sejak mendengar sabda Nabi itu saya tidak pernah bolong sholat malam. Ya, ini contoh Pak, ngimpi meh bae nyemplung. Ini tidak digugah ya. Ini bab tentang apa? Tentang bagaimana kebiasaan yang didengar sahabat itu sehingga sampai ke bawah mimpi tadi itu. Nah, hamba-hamba yang beriman itu nek diceritakan neraka nggih ngandel Pak, ora malah bantah lah sing domang kowe kurang tahu tekan kono. Nah, niki Pak, dumengi swarga ganjaran ayo ning masjid ganjarane 17 derajat terus koyo tower wae gitu. Niki wong sing ngeyel-ngeyel ngoten niki Pak, niki disebut oleh Allah seperti summa wa umyanan. Ya, apa umyan itu buta, summan itu apa? Sumum bukmun umyan. Bisu. Ya. Nah ini orang-orang tuli ya, orang-orang yang tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Maka disebut sumum bukmun umyun ya, tuli, bisu. Nah, bosok kasarnya orang-orang apa Pak? Ya, buto ya, buto. Artinya orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran dari setiap ayat-ayat Allah ya. Ini tentang maka dinasihati itu Pak, termasuk hadis Nabi, saya nggak hafal lebih hadisnya. Nabi mengatakan termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah kalau ada yang menasihati dia menjawab bukan urusan kamu ya, orang usah ngandani. Nah itu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, jambi putih Pak. Kok betul-betul nih kalau nih motor hari ini dulu ya. Walladina yaquluna rabbana. Ini sifat terakhir dari hamba Allah yang terpilih itu adalah walladina yaquluna rabbana, yaitu hamba-hamba yang terus berdoa, Rabbana, ya Rabb kami, hablana, anugerahkan untuk kami min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan dari anak turun kami, qurrata a'yun, istri yang menyejukkan mata, anak-anak yang menyejukkan mata, waj'alna, dan jadikanlah kami lil muttaqina, untuk orang-orang yang bertakwa, imaman, jadikanlah kami imam, pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ini penutup dari sifat mulia itu adalah orang-orang yang selalu satu ya, mereka berdoa, ya Allah anugerahkan istri yang salehah ya. Memang betul Pak, kebahagiaan orang itu Nabi sebut orang ya, ini tidak hanya muslim, berarti min sa'adati ibni Adam salah satu ya, kebahagiaan ibnu Adam itu mesti Islam, betul ya, menurut agamanya kata ya, faktanya ada yang Islam, ada yang mungkin Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Indonesia. Jadi tandanya manusia ibnu Adam bahagia itu 3 kata Nabi. 1, almar'atu sholihatu, Allah berikan istri yang salehah. Nah, itu kebaikan pertama Pak. Jadi yang diminta itu adalah
ya, istri yang solehah. Maka Nabi itu sebelum berumah tangga, siapapun anak-anak muda itu sebelum berumah tangga, Nabi memberitahu ya untuk memperbaiki diri agar nanti dapat yang apa namanya, sekufu itu apa? Selevel dalam tingkat apa? Kesolehan. Wonten Bapak Ibu sing rumangsa keblondro entuk bojone? Wonten? Wah. Aja-aja sing wonten luwih keblondro. Sing ibu rumangsa wonten ngono. Lah sing lanang nyome jane keblondro mrene oleh sampean ngono. Wah, rampung ini keblondro kabeh niku ya. Jadi insya Allah pasangan itu cerminan dirinya ya. Mungkin ada yang merasa lah namanya rumongso itu mesti betul Pak. Boten jenenge rumongso sampean wae GR no. Geden rumongso ya. Jadi istri itu cerminan suami, suami cerminan istri. At-thayyibuna lit-thayyibat. Lelaki yang baik itu Allah siapkan untuknya perempuan yang baik. Amal ono sing bantah mangke lah kae Nabi kae Nabi Lut kok bojone elek. Nah niku wonten critane Pak saking ahli tafsir itu ya. Ada yang mengatakan namanya ahli ilmu Pak berpendapat dengan kedalaman ilmu. Ada yang mengatakan itu sebelum menikah ya. Jadi Nabi Nuh itu jadi nabi setelah menikah. Ini kayak nabi-nabi yang lain Pak. Dulu ada Nabi Musa menikah sama putri Nabi Syuaib. Sebelum jadi Nabi menikah, setelah jadi Nabi, setelah menikah Allah angkat menjadi Nabi kan. Ya, ketika sama istrinya pergi tiba-tiba ada api. Ya di mana itu lembah suci ya, ada api. Kemudian Musa dipanggil sama Allah di situ itu. Ikhla'na alaik innaka bil wadil muqaddas itu. Ya, Musa lepas engkau, ini tempat yang suci. Dan disitulah Musa mendapatkan wahyu. Ada yang mengatakan tadi Nabi Muhammad juga sama kan, dapat kenabian setelah berumah tangga. Tapi beliau begitu soleh bernama Muhammad mendapatkan solehah bernama Khadijah. Nah, itu sebenarnya wong halus oleh wong halus, wong rapati halus oleh rapati halus. Ada sebaliknya, ada wong ganteng oleh elek, ada betul? Kata ya, sing penting orang good looking, good apa? Good rekening. Ganteng ramah reke suke. Nih, yang ada. Memang nek laki-laki niku golek sing ayu, nek wong wedok golek sing jare lho niki Pak. Jare Quran masalahnya zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah dalam pandangan manusia. Manusia wong lanang maksudnya Pak. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Maka ora ono wong wedok mata keranjang. Betul. Wonten nek moto duitan, rawon mata keranjang wong wedok iki. Rawon Pak. Betul Bu. Nggih. Sedih wong lanang itu fitrahnya Pak. Maka nanti di akhirat itu diopahi sama Allah, dijanjikan wahuril ain, bidadari surga, permata cerita itu kan, ka'amsali lu'lu'il maknun ya. Jadi permata cerita itu laki-laki tadi. Tapi fitrahnya laki-laki itu seneng karo wong wedok, itu fitrahnya. Maka laki-laki itu oleh Allah disuruh memantaskan diri, ya nanti akan dapat yang sekufu insya Allah. Jadi kalau hari ini istri kita itulah cerminan kita. Ya. Kalau merasa ada yang punya kelebihan pasti punya kekurangan. Kalau yang sini banyak kekurangannya pasti juga punya kelebihan. Bahkan dulu ada Pak, ulama nih, orang maya, ulama Pak, orang kurang dalil. Itu ngerti bab nusus ke bab istri yang
Membangkang kandanannya angel Pak. Angel kandanannya. Kandane bolak-balik iki bantah, wae iki jenenge nusus termasuk ya. Oke. Kalau nanti kok dolan tengene tiyang niku perkara-perkara remeh kudu bantah Pak. Ya meten kok mateni lampu setengah 7 kalau bertamu. Dek lampune pateni mbok porah wis terasa roh bayar kok gitu. Ngeyel meneh Bapak itu Pak. Jenengan ngertos njur pegatan Pak niku. Niku ojo ngeyel-ngeyel wong wedok iki. Ya semarang yang sabar entek suwi-suwi kok. Wis kok ngeyel temen lha balake dhewe. Ya, lalu ini cerita asli kalau menangi piyambak hari ini pun pegatan. Alhamdulillah sing lanang oleh sing luwe ape. Ya rasa dikon mateni nggih dipateni lampu nih. Niku contoh gampang enteng kok dadak bantah niku. Kada ceklik rampung Pak dadak bantah purah ngono. Listrik ora sami rokok paling lampu siji. Ini Pak. Jadi kudu ada ulama. Walah masya Allah, nih wong pintar, ulama besar nih. Istrinya ini gua lahir aja mata. Nanti muridnya jonggumun, sewu yai, jenengan kok sabar temen, kok bukan kepikiran itu di putus-kantos balik kayak ngeten ya kiainya itu jenenge apa Pak tentang zaman itu ya karomah ya orang ya. Aku ngarep-arep siji ganjaran kan betul diomian bojone ngeyel nek aku sabar ganjarane oke innam yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bukan kamu menjanjikan sungguh orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Kita openi dengan ganjaranku oke Pak. Gitu Pak. Hebat betul dia niku. Ya hebatnya pol itu. Niki memilih bersabar. Lo niku bisa nyata di zaman ulama-ulama zaman salaf dulu ada yang milih bersabar porah, ganjarannya malah akeh gitu. Ada yang perempuan bersyukur luar biasa. Ya bersyukur ya mungkin nggak seberapa solehnya mendapatkan suami yang soleh, bersyukur. Jadi sabar syukur itu kebaikan semua. Yang pertama tadi Pak, jadi berharap pertama itu mendapatkan istri yang soleha, azwajina, istri-istri yang soleha. Maka tugas suami itu berat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai para suami gitu kan panggilannya. Oh kan hai orang yang beriman. Ini beriman tuh di sini para laki-laki suami. Ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum dan keluargamu. Maka lihat nanti Nabi itu nuwun sewu nek saleh niku mesti sing dijawab pertama istrinya Pak. Beliau tahajud sekian lama, sekian panjang sholatnya, istrinya dibangunkan setiap beliau mau witir. Nah, niku bangun kumi, ayo bangun, sudah wayai sholat witir. Nah, niku sebab nek dari Kanjeng Nabi mboten kuat Pak. Nabi niku nek sak rakaat kadang 3 surat barang. Kalau surat mboten kulhu, Al-Falaq, Anas mboten, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nek 3 surat jenengan kali kula kan kalkul. Nggih, enteng berarti niki. Ya. Azwajina, Nabi selalu mengingatkan tentang pentingnya pasangan. Kenapa mensolehkan pasangan penting itu? Nanti anak itu tergantung kedua orang tua. Prinsip dalam Islam itu anak tergantung orang tua. Jadi nek ada anak yang kurang baik, mboten sah nyalahke sekolahan, mboten sah nyalahke tonggone, mboten salah nyalahke sapa-sapa, nyalahke sinten? Awake dhewe. Karena Nabi sudah memberitahu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu. Setiap anak lahirnya dalam keadaan fitrah baik Pak. Bocah itu baik jadi. Apik-apik. Fa abawahu gara-gara wong tuane. Ya, didike ora pas. Ya, ngajari sing elek. Lalu ditake bolak-balik. Kenapa kanan itu jarane Pak. Meh klemet Pak. Tinggal tenggelam, biasanya mau harus kepepet, gelem Pak. Ayo kanan munggah perahu sama bapak. Ayo nak.
Panggilannya masih mesra, ya bunaya, anakku tersayang kanan, ayolah naik kapal sama bapak di sini. Kan anakku durhaka pak, lah sahawi ila jabalin, aku pengen naik ke gunung itu. Ya. Ada yang menarik, kenapa di saat sudah posisinya kepepet tinggal tenggelam ya, OKP sudah tenggelam ya, kecuali gunung itu, kenapa kok masih ngeyel itu pak itu? Karena hari-harinya yang dilihat Kanaan kecil sampai dewasa gitu, mbokne bantah wae sama siapa? Sama suaminya. Jadi mau ngeyel lagi bahaya, nular itu dengan anaknya. Ngeyel, nih bocah kok ngeyel terus mesti maknya ngeyel lagi. Mekan loh ya. Soalnya bapaknya barang aja makne wae kok papa sih gurih kayak. Ya. Nek wong isin wong lanang ora kaya cok wudu ya. Wong lanang ngamukan iki anake malah ngamukan kayak gitu Pak. Ya. Nah kan juga bantah begitu kan, maka betul kata ulama menyimpulkan al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolah pertama. Ya, sebelum sekolah ke umat ya, sekolah ke SD mana, TK mana itu di rumah bersama ibunya ya, ibu sekolah pertama. Maka mengajari bicara yang baik ya, mengajari untuk meminta dengan cara yang baik, bicara apa, menghormati orang lain, itu pendidikan yang paling mendasar, itu pendidikan akhlak adab. Itu dimulai dari zaman, dari orang terdekatnya rumah, fa'abawahu, kedua orang tuanya ya. Jadi Allah ngasih tahu Pak, kenapa doanya keurut, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah anugerahkan untukku istri-istri, pasangan-pasangan yang menyejukkan mata. Aslinya kan kalau mau didetailkan, Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Artinya apa? Ya Allah anugerahkan untukku istri yang menyejukkan mata. Maka semuanya punya standar. Apa standar menyejukkan mata istri kita? Waktunya habis Pak. Nah ini dilanjut pertemuan yang akan datang ya, tentang istri yang menyejukkan mata. Oh, ya. Yes, pokoknya jangan malih lian seminggu ini Bu, main setelah pas nyem berarti kayak jadi istri yang menyejukkan mata ini ada cirinya nanti dalam Islam ini wayang, nanti nggak cukup waktunya tinggal 5 menit nggak dijelaskan nanti ya, Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Karena nanti setelah istri yang menyejukkan mata, Allah bicara anak yang menyejukkan mata. Itu ada standarnya semua dalam Islam ya. Barakallahu fikum, semoga Allah berkahi panjenengan semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.